Ya, pengantar ini singkat para sahabat. Mantep TV sudah standby. Di like, di subscribe, di share sebanyak mungkin untuk supaya mencegah sahabat-sahabat kita di luar sana tidak terpengaruh terhadap pemurtadan Kristen. Bisa dijelaskan mungkin? Ya, karena semua kan sama. Untuk Kristen kan satu Tuhan, percayakan sama Tuhan Yesus, satu Tuhan kan? Bukan masalah Tuhan, masalah kitab. Kitab Taurat ini kenapa ada di agama Anda ini? Sampai saudara Kristen diajarkan sibuk dengan menganggap Tuhannya orang Yahudi turun ke bumi jadi manusia. Nah, dasarnya dulu. Ini kitab Taurat sampai ada di Kristen itu gimana? Apakah memang peruntukannya untuk agama non-Yahudi atau gimana, Bang? Karena memang itu sudah dibuktikan karena dari Roh Kudus datang atas diri manusia tuh. Enggak, kitabnya ini ya, Bang. Kitabnya Yahudi. Kenapa ada di Kristen itu loh yang dipertanyakan. Ya mungkin disebarkan oleh para rasul, Bang. Iya, maksudnya adakah legalitasnya? Kan ini kitab hanya untuk Bani Israel. Merokok ya, Bang ya? Kena tegur Ya, nanti merokok. kita, Bang. Maaf saya itu. Iya, maaf. Okay. Iya. Itu kalau merokok kita semua kena kan ya, teman-teman? Kita juga kena kan? Atau hanya dia? Kalau merokok kita yang kena atau kena dua-duanya? Atau cuman dia? Kena juga? Oh, sudahlah, kita turunkan kalau gitu. Halo saudara Rosani. Halo Bang. Ya. Ini terpencet tadi Bang. Dari agama mana? Saya Islam Bang. Alhamdulillah. Oh Islam, alhamdulillah, Ya. masya Allah. Bapak saya yang Katolik. Oh, masih sampai sekarang? Masih. Halo saudara Joshua. Ya, halo. Iya, tadi turun ban jatuh ya? Ya. Terus gimana? Iya. Bisa buka kamera? Kayaknya belum bisa deh, Bang. Belum bisa ya? Ya, ini tema yang saya angkat terkait dengan hukum Taurat. Apa hubungannya gitu dengan orang Kristen? Saya bertanya itu karena di dalam Islam, di dalam Al-Quran dikatakan bahwa ketika Tuhan berfirman kepada Musa, maka apa yang difirmankan Tuhan kepada Musa itu hanya untuk kaumnya, Nabi Musa saja. Wa katabna lahu fil alwah min kulli syai'. Jadi perintah Tuhan yang ada kepada Musa itu sebagai pelajaran dan penjelasan untuk segala hal. Maka perintah Tuhan kepada Nabi Musa alaihissalam agar mengajarkan kepada umatnya untuk berpegang teguh kepada hukum Taurat. Jadi Al-Quran menjelaskan hukum Taurat itu diberikan Tuhan kepada Nabi Musa dan kepada Bani Israel saja, bukan kepada di luar Yahudi atau Israel. Dan di dalam kitab yang Anda pegang juga di situ dikatakan Ulangan 33 nomor 1 sampai nomor 4, hukum Taurat itu adalah hak milik kepunyaan Bani Yakub. Nah, kalau gitu kenapa bisa ada kitab itu di agama Anda gitu, sementara saudara Kristen itu bukan Bani Yakub? Itulah Bang. Oh, kalau gitu Bang, itu kan namanya ada perjanjian baru dan perjanjian lama. Iya. Itu perjanjian baru itu yang dibuat rasul-rasul menurut
semua ya, apa yang diciptakan Allah, Allah. Tapi pembahasannya abang ini kan menurut Opten dengan Taurat. Hubungan hukum Taurat, buku kitab Taurat itu dengan agama Kristen itu apa? Hubungannya Iya. itu hukum Taurat itu sama Kristen itu kita harus Iya. patuhi. Iya, maksudnya hubungannya itu gini. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia hubungannya dengan kita adalah bahwa kita ini rakyat Indonesia harus berpegang teguh kepada undang-undang itu, undang-undang negara kita. Dan undang-undang itu tidak untuk orang Malaysia. Nah, hukum Taurat itu hanya untuk orang Yahudi, bukan untuk orang Kristen. Nah menurut Nah, kami, kenapa ada di agama Kristen? Gitu loh maksudnya. menurut kami di Bible, hubungan kami dengan Taurat itulah hukum dari Yesus. Karena Yesus sudah bangkit dan terlalu mati, itulah kami yakini, itulah Taurat kami. Yesus bangkit, menurunkan semua apa yang diajarkannya, itulah hubungan kami dengan Taurat. Nggak ada dalilnya bang, hukum Taurat itu hanya untuk Bani Israel. Itu mungkin menurut abang lah. Enggak, itu di dalam kitab abang coba buka. Ulangan 334 nomor 4. Ya, Hukum Taurat, hukum yang Tuhan yang datang kepada Nabi Musa adalah hak milik kepunyaan Bani Yakub. itu ditunjukkan sama siapa? Sama Musa. Iya, Ya, terus yang seluruh dunia ini ada nggak nabi-nabi yang ditunjukkan selain Musa? Nabi Musa hanya untuk Bani Yakub bang. Nah, terus Nabi Musa itu untuk tujuannya kemana? Untuk Bani Israel. Nah, Bani Israel kan, bukan seluruh dunia. Bukan, makanya kenapa ada kitab itu di agama Anda, sementara Anda bukan Bani Israel. Nah, sama aja lah bang, kalau Muslim sama Muhammad itu dari mana Arab dengan Indonesia? Oh, kalau Nabi Muhammad itu diutus untuk seluruh umat manusia, dalilnya ada. Iya, itu kan Nabi Musa, itu Nabi Musa bukan nabinya abang. Nabi yang kami imani diutus untuk Bani Israel. Oh, Nabi yang kamu yakini bang, Nabi apa? Nabi Musa. Nabi yang diutus untuk kami itu Nabi Muhammad. Ya, Nabi Musa itu untuk umat Israel. nah terus pertanyaan abang itu kenapa lari ke seluruh dunia? Enggak, Musa itu kan untuk Bani Israel. Terus Anda Bani Israel enggak? hubungannya Taurat dengan dengan Taurat bagaimana? Hukum yang dibawa oleh Nabi Musa itu bang, hanya untuk Bani Israel. Ya, cocok. Nah, terus kenapa ada di agama Anda? Sementara agama Anda bukan Bani Israel. Nah, itulah bang, kitab itu itulah dibilang kan ada perjanjian lama dengan perjanjian baru. Yang mengatakan itu perjanjian lama siapa? Itu justru perjanjian baru. Hukum Taurat itu adalah perjanjian baru, bukan perjanjian lama. Cuman gereja yang melabeli sebagai perjanjian lama supaya melegalkan kitabnya perjanjian baru itu. Ya, itu kan tidak ada masalah bang. Oh, masalah dong. Masalah gimana? Bukan punya kita terus kita klaim itu apa namanya? itu dulu. Punya orang kita klaim itu apa namanya bang? Ya bukan milik kita lah. Ya apa namanya kalau ngambil bukan punya kita? Bahasa kasarnya itu mencuri bang. Kalau ada orang pencuri terus mengaku di mana-mana bahwa itu punya dia, itu penyesat nggak? Iya salah lah. Salah. Terus masalahnya bang gimana?
Ya, masalahnya Kristen bukan punya dia yang punya kitab itu. Berarti Anda ini agamanya adalah agama Agama apa? Saya pelukat. Kristen. Pelukas dong, kan ngambil punya orang. Sementara dia bukan punya dia, berarti itu namanya pelukat. Nah, pertanyaannya abang tadi itu kemana? Jawabnya di mana, bang? Loh, kan saya bertanya, saudara. Kitab Taurat ini kan, nih kitab Taurat ini, yang orang punya Yahudi punya ini. Nih. Ini orang Yahudi punya. Nih. Ini kitab. Aku pun pegang itu, bang. Aku orang Indonesia. Yang kamu punya itu Bible punya Lai. Ini langsung dari Israel. Nih. Jadi beda enggak? Jelas beda. Ini bahasa Ibrani, ini bahasa Indonesia. Campur bahasa Arab. Terus kalau Al-Quran diartikan gimana? Ini punyanya Yahudi. Diambil terjemahannya, dimasukkan, digabung dengan kitab Romawi. Jadilah kitab saudara. Nah, terus masalah pertanyaannya, artinya kan sama semua. Pertanyaannya, kenapa ada kitabnya Yahudi di agama Anda sementara Anda bukan orang Yahudi? Abang tadi bilang ini kitabnya Yahudi diterjemahkan ke Indonesia. Terus sama enggak? Aduh, kita enggak membahas isi, abangku. Iya. Kita membahas legalitas buku ini, kenapa ada di Kristen, lalu Kristen tampil gagah-gagahan. Kami ini adalah pengikut ini dan itu, kan gagah-gagahan. Orang semua jadi rendah dibuatnya karena mengaku-ngaku sebagai pengikut nabi-nabi Israel. Tapi ketika ditanya apa hubungannya, ternyata nggak ada kan bang hubungannya? Gimana nggak ada hubungannya sama? Iya. Kan? Mana dalilnya bahwa kitab Taurat itu diberikan kepada orang di luar Yahudi? Enggak, begini. Kalau dalilnya itu, cuman saya bikin dalil, saya pribadi. Artikan, ya, masa abang bikin dalil sendiri? Gimana sih, jadi Paulus juga dong? Maksudnya, itu kan kitab Yahudi abang bilang. Memang kitabnya Yahudi itu bang, bukan kitabnya abang. Sama enggak? Kalau kitab Yahudi diartikan ke Indonesia sama enggak? Ya, enggak tahu karena Anda tidak punya original teks. Mana original teks kitabnya orang Yahudi? Kalau bahasa Arab diartikan Indonesia, bang, bagaimana? Al-Quran diterjemahkan ke dalam bahasa apapun, tetap aja kitabnya orang Islam. Karena Al-Quran itu diwahyukan untuk orang Islam. Berbeda dengan Taurat. Taurat itu diwahyukan untuk Bani Israel, Bani Yehuda, bukan untuk penyesat kau ya. Alkitab itu untuk semua umat manusia, sadar kau ya. Mana dalilnya, Dek? Mana dalilnya? Baca dari sejarah, dari kejadian 1 sampai di Wahyu itu semuanya berkait-kaitan, itu tidak bisa dipisah-pisahkan. Kau jangan botol. Mana dalilnya? Udah kau jadi security saja sana, nggak usah kau banyak tanya sama orang Kristen kau. Tunjuk coba dalilnya di mana? Di mana dalilnya? Di mana dalilnya kitabnya Yahudi untuk kalian? Dalilnya bacalah di situ, kamu kan punya Alkitab. Saya cuman banyak tanya doang. Saya tanya kepada saudara Kristen yang mengambil kitabnya Yahudi. Buka maskermu itu coba. Tunjukkan muka kau itu. Nanti suamimu cemburu lagi. Itu mana? Begitu. Enggak, kalau kalian tidak punya dalil menggunakan kitabnya orang, berarti kalian itu penyesat. Kalian yang penyesat karena mengambil kitabnya orang lain, terjemahannya yang kalian gunakan untuk melegalkan ajaran Romawi kuno. Yaitu penyembah kepada dewa-dewa. Kan bahasa Arab diartikan ke Indonesia. Gitu loh. Coba kasih saya bukti. Di mana saya harus baca bahwa kitab Taurat itu untuk non-Yahudi, yaitu orang Romawi, karena yang Kristen pertama kan orang Roma tuh. Nah, mana coba tunjukkan di mana saya harus baca ini. Ini ada kitabnya nih, tinggal ku baca di blog di mana ini, di bab berapa, nomor berapa, bahwa kitab yang diterima Musa, ketetapan yang diterima Musa itu diperuntukkan untuk orang-orang di luar Bani Israel. Di mana saya harus baca? Adakah? Di mana? Saya kan bertanya. Karena kalian sok jago. Kalian mengaku kitab kalian ini
Kalian mengaku pelanjut daripada Taurat. Kalian mengaku Israel rohani. Tapi giliran ditanya mana legalitasnya, nggak ada. Berarti kalian hanya menggunakan kitabnya agama lain untuk mengatakan diri kalian benar. Tapi ternyata ketika ditanya mana legalitasnya, orang Anda memakai kitabnya Yahudi. Ada? Ada? Kau jangan mute aku. Ada nggak? Apanya yang ada? Legalitas Itu. Anda gunakan kitabnya Yahudi? Ya ada dong. Tunjukkan Buktinya di ada mana? Di Indonesia dipakai di mana-mana kok. Itu untuk sejarah untuk semua dunia kok. Untuk semua umat manusia. Maksud saya kok. gini loh, isinya di Termasuk kalian dalam. sebenarnya disuruh untuk menggunakan Alkitab, tapi kalian tidak mau membaca Isinya Alkitab. di dalam Kalian yang lebih berbunyi lebih bahwa percaya kepada Al-Quran, bahwa kitab kepada Alkitab, ya. Kalian Islam itu. Jangan gitu dong, jangan mau ribut. Ini kita mau mencari data di mana tertulis di kitab ini. Kalau kitab ini untuk orang-orang non-Yahudi gitu loh Mbak. Jangan ngamuk. Jangan marah-marah. Taurat tidak bisa dipisahkan dari Injil. Kalau aku naik, aku di-mute. Untuk apa aku naik? Di mana tertulis Dari itu? tadi Di mana? rupanya aku di-mute ya. Di mana tertulis? Moderatormu itu hebat-hebat, tukang mute ya. Di mana Kalau aku- tertulis, Mbak? Di mana tertulis? Kalau kitabnya Yahudi itu untuk kalian, di mana tertulis? Nah itu untuk semua umat manusia. Di Cuma mana kalian tertulis? Islam Di aja yang mana? batal. Di Yang mana nggak tertulis? paham-paham. Di mana tertulis? Ya di situ kan ada kenaikan Yesus itu dikatakan Kok kenaikan Yesus yang saya tanya Taurat? Kok untuk kenaikan semua umat Yesus? manusia itu untuk semua umat manusia. Yang Ketika saya Yesus tanya naik ke Taurat, surga, Taurat itu Kejadian. diperintahkan Yesus Yang kepada saya umat tanya manusia, kepada Taurat. rasul-rasulnya untuk disebarkan ke seluruh dunia. Yang saya tidak Kepada tanya orang itu, Kristen saja. yang saya Tapi tanya untuk Taurat. semua umat manusia, kalian yang botol, nggak paham-paham. Yang saya tanya Taurat Kalian lebih itu. percaya kepada Nabi yang keluar dari gua Hira. Ya. Itu kan menghujat. Padahal saya tidak menghujat. Kan ada di Al-Quran. Saya cuma bertanya padahal kenapa kepanasan? Kita cuma bertanya. Kenapa kepanasan? Pertanyaan saya sederhana loh padahal. Apa coba legalitasnya? Apa hubungannya? Apa hubungannya? Orang Kristen menggunakan kitabnya Yahudi. Itu adanya pertanyaanku. Kok tidak? Iya, Tinggal selamat malam Bang. Iya, malam. Boleh buka Ya, kameranya silakan. ini Bang, apa namanya? Iya, Karena saya sering dengar pertanyaan Bang Suma bahwa Kristen itu mencuri kitab-kitab Yahudi atau menyalin begitu. Saya minta Bang buktinya di mana ada data mungkin yang bisa ditunjukkan kalau Kristen itu menyalin atau tidak memiliki legalitas yang jelas Ini begitu. Ini buktinya. Menyalin Ada atau kitab. mencuri begitu. Ini buktinya. Karena Ada begini kitab. Bang, karena begini, sebelum Bang Suma pun menjadi seorang apologet, dari dulu Kristen itu selalu menggunakan kitab yang sama meskipun beberapa kali direvisi. Enggak. Itu hak Tidak kalian ada- menggunakan. Itu hak kalian setelah kalian merevisi. Yang saya tanya Iya, ini masalahnya begini, Bang. Secara intelektual mana legalitasnya kitab Taurat untuk kalian? Ini kan untuk Yahudi. Kalian bukan Yahudi. Sederhana kan? Di mana Nabi Musa menerima wahyu, di mana wahyu itu nantinya akan diberikan kepada bangsa lain. Ada nggak tertulis di dalam kitab Taurat? Meskipun sudah terjemahan loh, ada nggak? Justru yang tertulis, hukum yang datang kepada Musa itu adalah hak milik kepunyaan Bani Yakub. Ulangan 33 nomor 4. Nah kalian Bani apa? Bani Yakub? Kan bukan, ini hak milik kepunyaan Bani Yakub. Kalau ini kepunyaan Bani Yakub, Anda bukan Bani Yakub, Anda pakai, apa itu namanya? Saya punya HP, milik saya. Tapi Anda ambil, Anda klaim ini punya Anda, itu apa namanya? Apa namanya itu Bang? Oh iya Bang, berarti kaum Muhammad juga Bani Yakub ya? Karena kan kemarin-kemarin ada teman-teman Muslim yang mengaku kalau Muhammad itu ada di Taurat juga. Berarti semua Saudara. Bani Yakub ya, begitu ya? Saudara, ada buku di Amerika bercerita tentang Soekarno.
Itu hanya menulis orang yang ada di Indonesia. Presiden pertamanya Indonesia, bukan berarti mereka mengklaim bahwa Indonesia ini punya dia. Al-Quran hanya menceritakan tentang Taurat yang diwahyukan oleh Tuhan pencipta langit dan bumi kepada Nabi Musa. Bukan mengambil terjemahan kitabnya Yahudi, menempelkan di Al-Quran. Begini. Sedangkan kalian, Taurat ada di sini. Ini kitabnya orang Yahudi. Maka muncul pertanyaan. Saya cuma bertanya, apa haknya agama Anda menggunakan kitabnya agama Yahudi? Itu ajanya. Ada nggak penjelasan, oh Nabi Musa menerima Taurat untuk diberitakan kepada seluruh dunia? Mana? Di mana tertulis? Di mana saya bisa baca itu? Di mana? Yang ada, Mazmur 147 nomor 19 nomor 20, hukum-hukumku yang datang kepada Yakub dan aturan-aturanku yang kuberikan kepada Israel tidak aku berikan kepada bangsa lain. Ada tertulis di sini. Kalau begitu kenapa ada di bangsa lain? Bangsa Bugis, bangsa Makassar, bangsa Jawa, bangsa Batak, bangsa Timur. Kenapa ada di situ? Sementara tertulis tidak aku berikan. Lalu siapa yang mengambil masuk ke dalam kitab Anda ini? Sementara Anda bukan Bani Yakub. Kalau Anda silakan. Bagaimana caranya bukan Bani Yakub, Bang? Sedangkan kita semua ini keturunan Abraham. Mati Mija. Abraham Iya, itu Yakub itu siapa? Abraham itu memiliki 2 anak. Ismail. Iya, Yakub itu tidak. Saya tanya, Yakub itu siapa, Bang? Anaknya Ishak. Cucunya Nah, Abraham. terus Ishak itu siapa? Aduh. Ishak itu siapanya Abraham? Anaknya, cucunya Abraham. Anaknya Abraham, sorry. Terus turunlah Iya, Musa. berarti Abraham. Turunlah Musa. Abraham itu apa? Abraham itu apa? Bani apa? Abraham kok Bani? Abraham Maksudnya Abraham itu, iya, maksudnya kan masih seketurunan, Bang. Loh, ini hukum Taurat yang kita bahas, Cak Ayu. Hukum Taurat ini adalah milik kepunyaan Bani Yakub. Iya, betul. Yakub memiliki 12 anak. Sedangkan Anda dari orang mana? Anda orang mana? Alamak. Jadi selama ini 2000 tahun Anda menggunakan kitabnya orang tanpa legalitas, tanpa ada yang mengingatkan. Lahirlah saya mengingatkan kalian yang menggunakan kitabnya orang sok paten, tapi ternyata tidak ada legalitas Anda menggunakan, tidak ada hak Anda menggunakan kitab itu. Ada nggak haknya? Tertulis di mana? Firmanku yang datang kepada Musa aku berikan kepada Bani Romawi. Ada? Nggak ada. Yeremia 31 nomor 31 sampai 33. Aku akan mengadakan perjanjian baru dengan Bani Israel dan Bani Yehuda. Yaitu, aku akan menanamkan, aku akan berkata, menyimpan perkataanku di setiap batin mereka. Mereka siapa? Bani Israel, Bani Yehuda. Lah Kristen ini Bani apa? Maka muncul pertanyaan, saudara. Kenapa muncul itu pertanyaan? Karena kalau saya berdiskusi dengan orang Kristen, di dalam kitab kami, di dalam kitab Kejadian, di dalam Keluaran, sejak kapan itu kitab kalian? Ketika berbicara mengenai Yesus, Yesus sudah dinubuatkan di dalam kitab Yesaya. Sejak kapan Yesaya di kitab kalian? Ayo. Kalian membawa-bawa orang-orang Yahudi. Seakan-akan kalian itu adalah pelanjut tongkat estafet dari mereka orang Yahudi. Kitab kalian pakai terjemahan dari kitabnya Yahudi. Begitu dicari dasar penggunaannya apa? Dek nara. Dek gaga. Tenaki. Gimana ceritanya? Sebuah agama menggunakan sebuah buku yang tidak ada legalitasnya.
Ayo. Gimana dong? Anda punya agama, punya kitab suci. Kalau ini kitab suci ini diwahyukan untuk alam semesta. Ditujukan kepada seluruh umat manusia. Termasuk Anda. Kenapa Anda disebut kafir? Karena kitab ini diwahyukan ke bumi dari langit untuk Anda, tapi Anda tidak mau terima. Berarti Anda disebut kafir. Apa itu? Anda menutup diri dari kitab ini. Ada sebuah kitab yang diberikan untuk Anda tidak terima. Ada kitab yang bukan untuk Anda terima. Kan lucu. Al-Quran ini untuk seluruh manusia. Ya ayuhan nas, wahai seluruh manusia. Inni rasulullahi ilaikum jami'a. Aku ini adalah utusan Tuhan kepada kalian semua. Ada dalilnya. Berarti kitab ini untuk Anda. Anda menolaknya. Anda lebih suka ini, padahal ini kitabnya orang. Ini kitabnya orang ini. Yahudi punya ini. Kecuali yang perjanjian baru. Itu untuk kalian memang. Yang diambil dari penulis-penulis setelah diadakan seleksi, lolos 4. Dengan surat 13 dari Paulus. Kisah para Rasul juga. Dengan Petrus. Iya Bang. Jadi Gitu. berarti kedatangan Yesus yang waktu pertama kali firman itu tidak berguna ya, yang dia bilang aku bukan datang untuk meniadakan hukum Taurat melainkan untuk menggenapinya. Itu tidak berguna apa gimana itu Bang? Taurat dulu Anda bahas. Taurat ini untuk siapa? Iya, ini kan yang dibahas keterkaitan Taurat Iya. dengan Kristen. Oke, Betul. Taurat itu untuk siapa, Bang? Ini Taurat nih. Ya mungkin masih sedikit agak ori karena dia Ibrani. Nih. Ini kitab untuk siapa ini? Ini Ibrani nih. Ini kitab untuk siapa? Kutanya dulu Saudara. Ini kitab untuk siapa? Untuk kita atau untuk Yahudi? Iya. Halo. Iya begini Bang, Halo, Bang memang Juma, untuk selamat Yahudi, malam. iya betul. Untuk Yahudi, bukan untuk kita. Halo, Bang Juma. Pertanyaannya kenapa ada di agama Anda? Ya, silakan Bang. Izin Bang Juma. Silakan. Jadi dari tadi saya simak Bang Juma ini topiknya dan poinnya hanya mengenai hubungan Taurat dengan Kristen, oke? Yes. Saya tidak akan terseret dengan asumsi maupun narasi-narasi Bang Juma karena saya kontekstual saja kepada pertanyaanmu. Maka untuk menjawab itu saya akan buka firman Tuhan, bukan firman saya. Buka sekarang Roma 10:4. Ya buka, jangan ketawa. Anda kan bertanya hubungan. Kita konsen aja di masalah hubungan. Jangan ketawa dan jangan coba membahasakan hal-hal lain yang tidak terkait dengan pertanyaanmu. Hubungan yang kau tanyakan supaya terjawab hubungan itu, buka Roma 10:4. Itu klaim sepihak namanya, Abang. Jangan katakan klaim sepihak. Emang kau tidak klaim sepihak. Sekarang buka. Kau mau terjawab atau bukan? Mau terjawab atau bukan? Kalau kau nggak mau membuka, berarti kau nggak gentle. Abangku, itu klaim sepihak. Jangan katakan klaim Jangan sepihak. satu Saya nggak ada data, klaim Abang. sepihak. Jangan satu data Anda tunjukkan. Ini satu kitab nih Enggak. masuk di agama Anda Sekarang ini. gini, kau tadi mempertanyakan kepada kami sebagai umat Kristen kan soal Iya. hubungan. Nah, hubungan sekarang nanti hubungan kalau saya, Taurat, kalau aku pribadi hubungan yang Taurat dulu, dengan kalau Kristen aku itu yang apa? Jawab secara kalau aku yang mengembangkan itu secara teologis, kau akan KO. Iya. Jadi aku nggak mau jawab pakai teologisku. Sekarang jawab buka aja sendiri Roma 10:4. Bacakan. Saudara, sekali lagi saya katakan kepada Berarti kan nggak saudara. berani. Nggak berani kan? Nggak berani Kenapa kau saya kan? kenapa saya tidak berani? Nggak berani. Udah buka sekarang kalau berani. Jadi gini, saudara, yang dimaksud di situ adalah Kristus sebagai penggenapan hukum Taurat, kan? Kristus sebagai penggenapan hukum Taurat. Kristus sebagai penggenapan hukum Taurat untuk orang-orang yang percaya, betul? Betul nggak? Buka ini ya, buka mulutnya.
Ayo, Kristus adalah kegenapan dari hukum Taurat kepada setiap Loh, orang-orang yang percaya. Betul? Cuma tadi kau tanya soal hubungan. Kenapa kau melebar kemana-kemana? Anda suruh saya Sekarang baca. hubungan itu akan saya jawab melalui firman Tuhan di Roma 10:4. Kau baca sekarang. Aku nggak Ya. mau berasumsi banyak panjang lebar sepertimu. Saya sudah membacakan kepada saudara. Ya udah baca sekarang biar didengar 10.000,3 ini. Karena Kau baca kegenapan. Roma 10 ayat 3 itu jelas Oh, hubungan 3 lagi. apa? Hubungan Taurat sama Kristen. 3 atau 4? 3 atau 4? Malu dia. Malu. Malu ya? Malu ya, Bang? Malu ya? Aduh, abangku ini. Gimana, abangku? Hei, buka mulutnya, Bang. Saya minta legalitas Taurat. Malu dia. Roma itu Anda bisa baca di Roma 1 nomor 7. Buku Roma itu dituliskan Paulus untuk jemaat yang ada di Roma. Bukan di Anda. Malu kan? Selamat malam luar biasa dongengmu. Coba aku tanya balik sama kau, di mana Taurat dan Injilmu dalam Al-Qur'anmu coba. Itu bukan Injilku, itu bukan tunjukkan Tauratku. kitabnya. Tunjukkan kitabnya. Saya Anda akan lompat salah. dari Monas sekarang. Coba. Apa Anda isinya? salah. Anda salah. Loh, Anda kenapa salah. kamu kalau kutanya balik nggak bisa jawab? Anda Coba salah. buktikan. Kau kan Kitab, udah ngeklaim. kitab kami Taurat itu untuk siapa? Musa. Kenapa Anda minta di saya? Oke, di mana kalau kau sama kau hubungannya apa coba? Ngeklaim kau mau nggak? Saya tunjukin datanya sama kau dari punyamu. Ketawa. Ketawa Hukum dia ta- nggak tahu. Jangan Hukum ketawa Taurat kau. itu, hukum Taurat itu untuk Bani Israel. Kenapa kau minta di saya? Dibalikkan lagi. Saya yang harus menunjukkan. Ini saya sudah tunjukkan nih, terjemahannya nih. Ini aslinya. Bahasa aslinya nih. Milik Yahudi nih, saya beli langsung dari teman saya. Orang Yahudi. Saya beli tanggal berapa ini? Tahun berapa ini ya? Nih, saya beli 2003. Tanggal 2 Februari. Ibrani. ini yang pernah bikin mencret siapa? RK. Dia pikir saya nggak bisa baca. Ingat gak teman-teman? Gitu. Ya. Jadi kalau Anda minta saya menunjukkan Taurat, saya bukan Kristen. Kalau Kristen, ya paman, mana kitab Taurat itu? Langsung ditunjukkan. Ini. Padahal hanya terjemahan dari Septuaginta. Parah memang, parah. Oke, di tengah-tengah kita ada beruang, Mr. Dar. Bisa buka kameranya, Bang? Halo. Selamat Bang Malam. Siap. Buka kamera, Bang. Biar lebih afdal kita diskusi. Tidak perlu ada hujatan. Kita diskusi ringan aja. Silakan buka kamera. Ayo, Bang. Semangat abangku. Nah, gitu dong. Siap. Oke. Salam kenal dari saya, Saudara Mr. Dar. Iya, salam kenal Bang Juma. Siap. Tadi ada beberapa narasi yang kami bangun dari teman-teman sebelum saudara terkait dengan hukum Taurat atau kitab Taurat yang spesial untuk Bani Yakub melalui Nabi Musa. Pertanyaan saya, hubungannya dengan Kristen kitab itu apa? Kan Ya, hukum-hukum. hubungannya. Ya, silakan. Hubungannya itu karena kan begini, Ya. ketika rasul-rasul menjadi muridnya Yesus atau Yesus pada saat itu adalah orang Yahudi. Iya.
mereka adalah orang Yahudi, dan ketika mereka memberitakan tentang Yesus atau kabar baik atau Injil itu, nah di situ mereka mengadopsi yang namanya kitab-kitab Yahudi untuk menunjukkan bahwa nubuatan-nubuatan yang ada dalam kitab Yahudi itu tergenapi oleh Yesus atau Yesua, guru mereka pada saat itu, digenapi dalam Yesus, begitu. Nah, maka hari ini Kristen memakai kitab itu untuk menunjukkan bahwa nubuatan yang ada itu dan telah tergenapi dalam Yesus, gitu. Gitu, Bang. Oke, baik. Itu salah satu opini. Nah, sekarang saya ingin bukti. Di dalam kitab Lukas 24, nomor 44, 45, 46, ada tertulis tentang Yesus di dalam Taurat bahwa dia akan mati dan bangkit pada hari ketiga. Nah, bisa tidak Anda tunjukkan di dalam Taurat ini, di mana ada dituliskan di Taurat, mati dan bangkit pada hari ketiga? Karena kalau tidak ada, berarti orang Makassar bilang piti kanakanai, asal-asal comot. Di mana di Taurat dikatakan Mesias akan mati dan bangkit pada hari ketiga, sesuai dengan catatan Lukas. Lukas 24, 44, 45, 46. Coba saya lihat dulu ya, Bang ya. Silakan. Saya tidak menemukan memang yang abang pertanyakan itu, tetapi begini, Yesus sendiri berkata seperti Yunus, ya, ketika mengalami yang namanya kejadian pada saat itu, dia masuk dalam perut ikan selama 3 hari 3 malam, dan setelah itu dia diselamatkan oleh Elohim, keluar kembali dan hidup kembali, seperti itu. Mungkin lebih pada seperti itu ya contohnya. Tapi Yesusnya menunjuk ke Taurat, Bang. Kan kita bahas tentang Taurat. Ada tertulis tentang Mesias bahwa dia akan mati dan bangkit pada hari ketiga. Nah, di Taurat ini saya udah pelajari nih, Tauratnya orang Yahudi ini tidak ada tertulis. Berarti Lukas ini Taurat mana yang dimaksud? Karena tidak ada dalam Tauratnya orang Yahudi mati dan bangkit pada hari ketiga. Taurat itu kan berbicara tentang hukum itu, Bang Juma. Taurat itu berbicara tentang hukum-hukum. Jadi di dalam kitab Yahudi itu ada yang namanya hukum Taurat, itu terambil dari kitab itu kitab apa itu, Bang ya, lupa saya. Di situ menjelaskan tentang hukum-hukum yang mengikat kepada bangsa waktu itu orang Israel pada saat itu ya, yang diturunkan kepada Musa. Dan Yeremia. Musa yang menyampaikannya kepada Bani Israel. Ya, Kepada Bani iya, Israel. kepada Bani Israel. Nah, terus hubungannya dengan Kristen apa? Tadi di awal sudah saya katakan, Ya, murid-muridnya, rasul-rasulnya, murid-muridnya Iya, menjelaskan bahwa Yesus datang Melalui- untuk menggenapi hukum Taurat. Nah, saya tanya tadi, yang Lukas itu loh, yang saya tanya nubuatannya bahwa Yesus datang untuk mati, nebus dosa, bangkit pada hari ketiga, di dalam Lukas 24, nomor 44, 45, 46, tapi tidak ada di Taurat ucapan Lukas itu. Berarti klaim yang Anda sampaikan itu tidak didukung oleh data. Contoh. Kita lihat di dalam Galatia 3 nomor 13. Kristus telah menebus kita
dari kutuk hukum Taurat karena kita. Nah, sementara kita ini bukan objek yang dituju hukum Taurat. Kenapa harus kita yang ditebus dari hukum Taurat? Sementara hukum Taurat itu hanya untuk Bani Israel. Kenapa Yesus mati dengan jalan kutuk? Untuk kita. Sementara hukum Taurat itu bukan untuk kita. Kalaupun Kristus mati untuk menebus kutuk Taurat, berarti mati untuk Yahudi, bukan untuk kita. Sekarang gini aja bang, hukum Taurat itu menurut abang untuk siapa? Sebab begini ya bang, kalau kita kembali kepada ini, dasar ini, kenapa dasar kita adalah dari orang Yahudi atau Israel? Karena kan pada dasarnya kita diperkenalkan ya oleh bangsa Israel, di mana melalui Bapak Abraham atau Ibrahim itu ya, yang memperkenalkan Tuhan. Karena di dunia ini kan banyak sekali Tuhan ya, bangsa-bangsa lain pun memiliki Tuhannya masing-masing ya. Kalau kita membaca dari kitab Perjanjian Lama itu, kalau abang kan biasa membaca itu kan, pasti tahu ada namanya istilahnya ilah-ilah. Kalau kita membaca di situ kan, sesembahan di luar Israel, gitu bang. Iya, jadi gini ya saudara. Nah, dari situ kita lanjut. melihat bahwa Iya. apakah imannya abang sekarang, karena sekarang sebagai orang Islam, Muslim, mengimani kepada Tuhannya Bani Israel atau tidak? Oke, baik. Nah, kalau Al-Quran saya jelas menceritakan tentang Tuhannya Abraham, Ishak dan Yakub, Tuhannya Ibrahim, Tuhannya Ismail, Ishak, Yakub, Musa, Daud, Sulaiman, Salomo, dan juga Isa Al-Masih. Itu Tuhan yang kami sembah. Bedanya, ketika kitab suci kami bercerita tentang nabi-nabi tersebut, cerita itu diwahyukan kepada nabi kami, Nabi Muhammad. Kami tidak mengambil kitabnya agama lain untuk kami imani, tapi kitab kami sendiri yang menceritakan tentang hal-hal yang terjadi terhadap umat terdahulu. Bedanya dengan Kristen, Perjanjian Lama milik Yahudi. Yang menggunakan kitab itu adalah penganut ajaran politeisme, yaitu orang Roma. Mereka menyembah dewa Zeus, mereka menyembah kemudian Father, mereka menyembah kemudian Zeus, Deus, dan seterusnya. Jadi Perjanjian Lama ini nanti yang dalam bahasa Ibrani tertulis Elohim, itu ketika mereka terjemahkan berubah menjadi Theos, dewanya orang Roma. Jadi dewa yang disembah oleh orang-orang Roma, dipelopori oleh Kekaisaran Romawi saat itu sebelum menjadi agama resmi Katoliknya, itu mereka ganti semuanya dengan menggunakan kitabnya orang Yahudi sebagai terjemahan. Sebagai Bapak nanti ini dicocokkan dengan Perjanjian Baru, maka muncullah istilah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Sama seperti kepercayaan mereka. Bagaimana Zeus Father, kemudian mereka mengajarkan tentang Deus, Theos, Zeus, Hercules, Attis. Itu dewa-dewa mereka tuh. Diambillah terjemahan kitabnya Yahudi ini untuk kemudian melegalkan penyembahan terhadap dewa-dewa mereka dan digabungkan menjadi dengan Perjanjian Baru yang sepadan dengan pengajaran bahwa dewa nusul menjadi manusia. Mereka ganti Bapa turun menjadi Yesus, dikawinkanlah, jadilah satu kitab. Ya, jadi ketika Anda berbicara apakah orang Islam menyembah Tuhannya Abraham, jelas Anda baca Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 130 sampai seterusnya. Nah, sedangkan pertanyaan saya juga, apakah orang Kristen menyembah Tuhannya Abraham? Tidak. Karena orang Kristen menyembah yang namanya Kristus. Anda boleh baca di dalam Filipi 2 nomor 6, nomor 7, nomor 8. Theos, dewanya orang Romawi, tidak mempertahankan keteosannya, melainkan mengosongkan diri,
lalu mengambil rupa hamba, lalu taat menjadi manusia, bahkan taat sampai mati di atas tiang salib. Nah, sedangkan Tuhannya orang Yahudi, Elohim, ini, kitab ini, tidak pernah Tuhan mereka mengosongkan diri. Tidak pernah Tuhan mereka mengosongkan diri lalu menjadi manusia, nggak pernah. Bahkan di sini dituliskan, bahkan ada di dalam terjemahan ini, Bilangan 23 nomor 19. Elohim bukan manusia dan bukan anak manusia. Hosea 9 nomor 11. Pencipta Elohim, Elohim sang pencipta, bukan manusia. Sedangkan Theos adalah manusia. Saya bertanya lagi. Berbeda, sangat berbeda. Tadi kan Bang Zuma menyebut bahwa Tuhannya Bani Israel yang disebut Elohim. Apakah Elohim itu nama sejati Tuhan atau dari Bani Israel itu, atau itu hanya gelar? Itu gelar, bagaimana, coba? Itu gelar. Itu juga gelarnya Nabi Musa. Gelar. Anda boleh lihat di dalam Keluaran 7 nomor 1. Elohim itu juga gelarnya Nabi Musa. Oke, betul. Jadi, lalu siapa nama itu Tuhannya Musa? Tuhannya Musa setelah Siapa menyatakan namanya? diri, setelah Kalau menyatakan, Elohim kan gelar. iya, Tuhan pencipta langit dan bumi sebelum menyatakan diri kepada Nabi Muhammad itu tidak menyatakan nama yang sesungguhnya kepada mereka. Tuhan hanya menyatakan gelar, sifat kepada Bani Israel. Nanti setelah ajaran sempurnanya diwahyukan supaya namanya itu bisa dikekalkan, baru disampaikan innani anallah, aku ini adalah Allah. Dulu kepada Nabi Musa, kepada Abraham hanya menyatakan sifat, aku adalah Tuhan. Jangan kau menyebut nama aku sembarangan. Aku adalah Tuhan, aku adalah Khalik, akulah yang maha pencipta, akulah yang maha menghidupkan, akulah yang maha mematikan, akulah yang maha raja, maha kuasa, maha pencipta, maha damai, dan seterusnya. Akulah Tuhan, itulah namaku. Gitu saudara. Jadi akulah Tuhan, itulah namaku. yes. Berarti Tuhan punya nama Tuhan, gitu, Bang ya? Iya, kan itu dikatakan. Tuhan punya nama Tuhan. Begitu. Akulah Elohim. Akulah Tuhan. Itulah Ya, namaku. Jadi Tuhan itu punya nama Tuhan, begitu ya? Ya, nama itu adalah predikat, Bang. Predikat, Bang Juma? tanda. Jadi maksudnya, akulah Tuhan. Tuhan itu maksudnya cuman aku. Tak ada yang lain. Ada yang namanya Tuhan, ada yang namanya tumbuhan, ada yang namanya binatang, ada yang namanya manusia, ada yang namanya malaikat, ada namanya langit, ada yang bumi, air. Dan kalau aku Tuhan. Jangan kau nobatkan gelarku itu, namaku itu kepada makhluk. Itu maksudnya. Kalau binatang Betul, banyak. kan, tadi Abang bilang barusan kan, aku ini Tuhan, itulah namaku. Itu kan Abang mengambil itu dari kitab ini, kitab Keluaran itu, ya kan? Keluaran berapa? Terjemahan LAI itu yang Abang ambil itu. Ya iya, kan Ini memang Tuhan. seperti itu adanya. Karena memang, coba Anda lihat terjemahannya apa di situ. Pasti Tuhan. Tuhan enggak? Pasti Tuhan di situ tertulis terjemahannya. Akulah Tuhan. Tuhan di situ dia itu kan karena Bang Juma membacanya dari terjemahan LAI, Oke. gitu, LAI itu ya. Jadi Maka di situ di Ibraninya apa, Bang? Di Ibraninya apa? di Ibrani itu tulisannya Apa? ani yod he pauhe atau YHWH, ani Yahweh atau YHWH, Ushemi, itulah namaku. Terus ketika masuk ke Yunani, Bukan berubah seperti jadi yang apa? membaca Oke. Masuk ke itu, ke Indonesia. Oke, ketika dia masuk ke Yunani tidak bahasa Yunani menerjemahkan itu, Bang. Yunani itu di dalam Yunani disebut ini apa? kita masuk ke ini yang Enggak, sebelum masuk ke kitab Anda, dia tertulis apa? Saya tidak membaca yang dalam Yunani.
Lah, kan dari sini jadinya. Tulisannya Dari bahasa Ani, Ibrani. Ani. Iya, Ani Elohim, Ani Anihu, itulah Betul, bahasa namaku. Ibrani. Ah, itulah betul itu. Sekarang masalahnya Iya, ini ada. Ani, Ini Ani. kitabnya. Ani Ini ya, kitabnya oke. Yahudi. Namanya di situ. Oh, Ani Roma itu aja mutar-mutar. Maksud saya ini kitab Anda nih. Bahasa Septuaginta ini. Disebut apa dia di sana? Di situ kan kalau kita melihat dari tulisan atau bahasa Yunani, memang di situ mengalami perubahan. Kenapa Tetapi, bisa? Saya sendiri tidak mengimani yang dalam teks Yunani itu. Nah, sekarang permasalahannya Karena saya kitab, lebih, kitab Anda kepada itu dari ini, sini. yang awal. Kitab Anda itu dari sini. Bukan di ini kitabnya Yahudi. Kitab Anda itu dari sini. Ini kitab hanya untuk Bani Israel. Anda bukan Bani Israel. Atau Anda ingin menunjukkan kepada saya ada dalil di kitabnya Yahudi untuk seluruh manusia? Aturan yang datang kepada Musa untuk seluruh manusia ada enggak? Enggak ada. Nanti setelah Kalau diterjemahkan. untuk seluruh manusia, Enggak ada kan? Enggak ada. Makanya Kristen kenapa pakai? tetapi kalau kita melihat itu bang, hukum Taurat yang 10 hukum itu mengikat pada setiap orang yang percaya di situ. Di mana tertulis bahwa yang lainnya 10 bahwa hukum yang itu. yang Kalau kita lainnya itu melihat, kan tidak ada ya? tertulis hanya untuk ini satu kaum kan. Mana ada? Yeremia 31, nomor 31 sampai nomor 33 itu hanya untuk Bani Israel dan Bani Yehuda. Bang Juma, orang Yahudi hari ini kan penerus daripada ajaran pada nabi-nabi pada saat itu ya. Sampai hari ini, betul? Ya karena memang dia yang pemilik. Agama Yahudi Iya, memang dia di punya. Israel. Kitabnya memang itu. Mereka yang punya. Betul? Apakah masih menjadi penerus pada ajaran nabi-nabi zaman dahulu? Mereka masih menggunakan kitab mereka. Ini kitab ini nih yang mereka pakai. Karena mereka memang punya hak. Oke. Kristen yang masalah ini mereka Kristen. punya hak karena mereka adalah keturunan. Kristennya haknya di mana Kristen? Mereka adalah keturunan dan mereka adalah Bani Israel itu sendiri. Dan kan abang membaca itu, apakah yang abang pegang itu dalam bahasa asli Ibrani atau sudah terjemahan tadi yang kitabnya orang Yahudi itu? Ini Ibrani. Ibrani. Ya, ini Coba kitabnya Yahudi. abang cari nama Allah yang menyatakan diri adalah sebagai Tuhannya Ibrahim itu di dalam kitab Ibrani di situ. Ini jangan ke saya, Bang. Ini kitab saya. Abang cari. Ini Al-Qur'an. Sekarang sama saya perintahkan. Iya, itu kitab abang. Saya juga perintahkan ke Abang. Bukan Saya juga ke abang perintahkan. tadi. Saya juga perintahkan ke Abang carikan saya nama Theos di sini. Ada nama Theos di sini? Tuhan Anda ada nggak di sini Theos? Jangan saya. Ini kitab saya ini, Bang. Tidak ada. Tidak ada. Nah, sekarang muncul Ya, pertanyaan. saya katakan tidak ada. Nah, sekarang muncul Atau saya juga pertanyaan. dengan abang, adakah nama Allah? Sekarang Abang udah jawab dulu, apakah ada nama Allah? tidak di dalam ada, kitab tidak yang ada di itu? nama Allah di sini. Betul, Ini Bang. bukan Jawab, kitab tidak saya. ada itu. Tidak ada lame-lame, tidak Maka dari ada. situ, maka dapat saya simpulkan juga, berarti Allah itu Tuhan yang lain lagi di luar Tidak pada masalah, yang kita diimani tidak oleh sedang orang membahas itu. Cak Kangku, yang kita bahas ini kitab legalitas, Bang, bukan masalah Tuhan. Ini masalah legalitas kitab yang dibahas, bukan masalah Tuhan. Di sini juga nggak ada Yesus, nggak ada juga Theos di sini nggak ada, Theos di sini nggak ada juga. Berarti sama dong Bang, sama-sama nggak ada kan? Abang juga nggak ada, punya kami juga nggak ada di situ. Gimana nya? Bahlul, yang saya tanya Bahlul, legalitasnya kitab ini kenapa di agamamu, Dul? Bukan masalah Tuhan, bonyok.
Bukan masalah nama Kan Tuhan yang kita bahas ini. Yang kita bahas sudah ini saya jelaskan legalitas. tadi, Pak. Legalitasnya ini kitabmu, agamamu make kitabnya orang itu apa? Kok bahas nama Tuhan gak nyambung? Kan tadi sudah saya bahas di depan, Bang. Rasul-rasul itu orang apa dia? Orang Yahudi. 12 Dia orang Yahudi. Oke. Nah, ya kan orang Yahudi. Iya, sekarang dia diperintahkan Dan dia memberitakan Injil. Injil atau Ketika dia Taurat? memberitakan Injil dari mana? Injil atau Dari Taurat, mana referensinya? Injil atau Taurat? Dia memberitakan Injil, kabar Iya. kebaikan. Yang kabar kutanya baik. ini ini Taurat lul. Dia Ini. mengutipnya dari kitab perjanjian Saya lama. tidak tanya itu lul, yang saya tanya ini yang kutanya ini. Kalau yang kau maksud Injil itu ini beda. Astaga. Ini loh yang saya tanya, jangan mutar-mutar. Ini yang kutanya. Anda punya agama, tidak punya legalitas menggunakan kitabnya agama Yahudi. Itu loh yang saya tanya. Bukan masalah yang lain. Apa haknya orang Kristen menggunakan kitabnya orang Yahudi? Anda mengatakan tadi, karena murid-murid Yesus itu orang Yahudi. Oke, anggap saja Injil yang diminta diberitakan itu Lukas, Markus, padahal kan bukan itu. Yesus tidak mengenal buku-buku ini. Injil Markus, Injil Lukas, itu kan bukan ajaran Yesus. Ya kan? Nah, saya tanya, Anda mengatakan karena murid Yesus itu adalah orang Yahudi. Oke, mari kita ambil satu. Lukas 24, nomor 44, 45, 46. Yesus berkata, ada tertulis tentang aku di dalam Taurat, bahwa aku akan mati dan bangkit pada hari ketiga. Mana di Taurat? Mana di Taurat? Gak ada. Gak nyambung kan? Nah, hanya supaya dianggap bahwa punya legalitas, maka disebutlah Taurat. Padahal gak ada di Taurat. Gitu loh Bang. Makanya yang saya tanya, kalau tidak ada legalitasnya dari Torah ini kepada non-Yahudi, berarti agama Anda menggunakan terjemahan kitabnya Yahudi secara ilegal. Kan gitu. Sebuah agama menggunakan terjemahan kitab agama lain secara ilegal, boleh nggak dikatakan agama itu bermasalah? Ya itu haknya abang menganggap itu bermasalah atau tidak. Itu pandangan abang kan begitu. Jadi menurut saudara, kalau ada seseorang menggunakan milik orang tanpa legalitas, itu boleh saja? Kan sudah tertulis Kan sudah saya abang. bilang tadi itu pandangannya abang. Kalau menganggap itu melanggar, yaitu sah-sah saja. Tetapi dalam iman Kristen ya, perjanjian lama maupun perjanjian baru itu tidak bisa terlepaskan. Kenapa bisa? Apa hak Anda menggunakan Karena kitabnya kan sudah Yahudi? dijelaskan. Apa haknya dulu, Kan tadi sudah legalitasnya saya dulu? bilang. Ulangan Karena di 33, dalam ulangan perjanjian 33 lama itu nomor ada 4. Hukum yang datang kepada Musa adalah milik kepunyaan Bani Yakub. Di situ kan berbicara tentang nubuatan, atau bahasa Indonesianya itu ramalan tentang kedatangan Mesias. Itu bang. Hukum Taurat itu milik hak kepunyaan Bani Yakub, bukan Yesus yang dibahas. Kalau memang berbicara tentang hukum Taurat, ya itu memang untuk Bani Israel, Bani Yakub Nah, itu.
Iya. Tetapi kau berbicara tentang perjanjian, kitab perjanjian lama, maka itu berbicara menurut tentang nubuatan juga di situ Bang, tentang ramalan akan kedatangan Mesias yang kami yakini dan kami imani. Kalau di Islam kan tidak mengimani Yesus sebagai Mesias, Nah, tetapi hanya sebagai sekarang nabi biasa begitu. Nah, oke. hanya nabi, Sekarang Yesus bukan di juru mana? selamat. Di mana nubuatan Yesus untuk seluruh manusia? Nubuatan Yesus untuk seluruh manusia. tunggu Bang, saya cari dulu. Tunggu dulu Bang. Susah nih, HP saya satu aja nih, mau nyari-nyari nih. Dalam Yesaya pasal 9 Nomor 6. coba saya baca dulu ya, nomor 6 ini. Kita di situ siapa, Bang? Di situ kan ada kata kita. Kok jadi Kristen Ayat masuk? yang di sini, sebab seorang anak telah lahir bagi kita, seorang putra telah diberikan pada kita, dan pemerintahan ada di pundaknya, dan namanya disebut ajaib. Ya. Kita di situ siapa? Kok jadi orang Roma masuk di situ ya? Kenapa jadi orang Roma juga ikut masuk ke sana? Kita di situ untuk siapa? Kita di situ siapa, Bang? Kok Anda memasukkan diri Anda ke dalam kitabnya Yahudi? Kan di situ kita. Kita berarti berbicara mengenai Bani Israel, Bani Yehuda, 12 suku Bani Israel. Kok jadi kita yang masuk ke situ ya? Kita melihat di situ Bang, dari Yesaya 9 ayat 1 sampai ayat 5 itu, kalau kita membaca di situ berbicara tentang berbicara untuk kedatangan Mesias dan untuk seluruh dunia di situ Bang. Enggak ada, saudara, enggak ada. Itu berbicara mengenai Bani Israel. Ayat yang kedua, Bang, Iya, silakan. Ayat Silakan. yang kedua itu ada di situ Bang. Silakan Anda baca ayat kedua. Karena itu harus sama dengan Gideon. Engkau telah memperbanyak bangsa, engkau telah menambah sukacita. Mereka bersorak di hadapanmu seperti sukacita waktu panen, seperti orang-orang yang bersorak saat mereka membagi harta rampasan. Baca nomor tiganya. Sebab engkau telah mematahkan kuk bebannya dan gandar di pundaknya, yaitu tongkat orang yang menindas padanya, seperti pada masa Midian. Kena di situ. Sekarang Anda paham nggak cerita tentang masa Midian? Bagaimana Bani Israel memiliki seorang juru selamat yang kemudian bisa memenangkan peperangan. Anda paham nggak di situ? Ketika Midian kalah telak sama orang-orang Israel melalui tangan seorang Mesias, melalui tangan seorang pejuang. Jadi
data nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4 sampai nomor 6, anak yang lahir ini, yulat yang telah lahir ini harus melakukan karya penyelamatan sama yang terjadi ketika mereka dijajah oleh bangsa Midian. Yesus bisa mengusir penjajah Romawi? Enggak, berarti bukan Yesus. Sedangkan yang telah lahir adalah seorang anak yang mampu mengulang sejarah ketika penjajah bangsa Midian datang kemudian menekan atau menjajah bangsa Israel. Siapa kemudian raja-raja Bani Israel yang mengulang sejarah kemenangan Raja Gideon melawan bangsa Midian? Yesus? Tidak mungkin. Kan yang diceritakan di nomor 3-nya itu adalah penjajahan bangsa Midian. Dan bangsa Midian kemudian kalah karena ada di tengah-tengah orang Israel. Betul, kalau kita melihat teks di situ. Tetapi memang seperti inilah hal yang dipikirkan oleh. Nah sekarang pada saat mereka bangsa Israel mengalahkan bangsa Midian, mereka punya raja pahlawan namanya Gideon. Siapa yang telah lahir yang akan mengulang sejarah Raja Gideon membabat habis bangsa Midian? Ada nggak sejarah setelah Yesaya menuliskan surat itu benar-benar terjadi kemudian bahwa apa yang pernah terjadi di Bani Israel, tekanan bangsa Midian, dikalahkan oleh raja mereka bernama Gideon? Pernah nggak itu terulang? Seorang penjajah, misalnya ketika orang-orang setelah Midian, kemudian mereka orang-orang Israel dijajah oleh orang Asyur. Nah, pertama penjajahan dilakukan oleh orang Midian, dimenangkan oleh Gideon. Gideon memenangkan Israel, mengusir kemudian bangsa Midian. Antara kejadian itu muncul Yesaya bernubuat, hari ini telah lahir bagimu seorang anak, telah lahir bagi kita seorang anak untuk mengusir penjajah yang datang. Penjajah itu sama seperti bangsa Midian. Nah, penjajah yang muncul setelah Yesaya mengatakan itu yaitu bangsa Asyur. Pertanyaannya, siapa yang hidup pada masa penjajahan Asyur kepada Israel? Yesuskah? Yang mengusir bangsa Asyur siapa? Yesus? Atau ada tokoh satu lagi yang menjadi raja penyelamat Bani Israel dari tekanan penjajah bangsa Asyur? Silakan Bang. Sama seperti yang dipikirkan oleh Bani Israel, bagaimana bangsa Israel pada saat kedatangan Yesus ke dalam dunia, pemikirannya sama seperti Bang Juma ini. Mereka menanti-nantikan kedatangan Mesias atau Hamasyah yang mampu membebaskan mereka dari belenggu yang namanya penjajahan seperti yang dialami pada saat itu oleh bangsa Romawi. Apa ini? Nah, sedangkan kedatangan Yesus ke dalam dunia membebaskan mereka itu dari belenggu kutub ya yang mengikat mereka. Saudara, yang mereka tunggu dalam kedatangan Yesus itu tidak diterima dan tidak diimani oleh Bani Israel atau bangsa Yahudi. Saudara, yang membebaskan kemudian bangsa Israel Yahudi dari penjajahan Roma itu adalah sahabat nabiku, bukan raja dari Yehuda, bukan Mesias dari Yehuda. Yang mengusir penjajah Romawi dari tanah Palestina itu bukan Mesias. Sedangkan yang mereka tunggu itu adalah
seorang Mesias yang membebaskan mereka dari penjajahan bangsa Asyur atau Raja Asyur. Yang dinubuatkan oleh Yesaya di Yesaya 9 nomor 6 itu adalah orang yang mampu mengalahkan tentara Asyur. Sama seperti orang yang mengalahkan tentara Midian. Ketika bangsa Israel dijajah oleh bangsa Midian, tampil seorang tokoh bernama Gedeon. Lalu setelah itu bangsa Israel kembali dijajah. Nama penjajahannya itu adalah bangsa Asyur. Nah, siapa yang sama seperti Gedeon pada saat itu? Yang sama dengan Gedeon pada saat itu adalah Raja Hezekia. Jadi yang diceritakan Yesaya 9 nomor 6 itu Raja Hezekia. Bukan Yesus, terlalu jauh. Yesus ketika datang tidak mengusir penjajah. Yesus malah dieksekusi sama penjajah. Bang, ini ada-ada aja. Jangan Anda menggunakan kitabnya orang Yahudi tanpa Anda belajari, Bang. Aduh, doktrin-doktrin aja nih, dari gereja lagi nih Anda dapatkan itu. Begitu saudaraku. Jadi yang dimaksud di sana itu Raja Hezekia itu mirip persis dengan perjuangan Raja Gedeon. Raja Gedeon membebaskan penjajahan Israel, penjajahan daripada daripada Midian. Sementara Yesaya menubuatkan akan datang seorang pembela, seorang raja damai yang mendamaikan Bani Israel yang sedang ditekan oleh Raja Asyur bernama Hezekia. Makanya dikatakan yulat dalam bahasa Ibrani, telah lahir, bukan akan lahir. Karena pada saat Yesaya menulis nubuat itu, Hezekia sudah berusia kurang lebih 2 bulan. Telah lahir. Siapa yang telah lahir? Ini bayi ini loh. Namanya bayi Hezekia. Nanti ketika dia dewasa, dialah yang akan mengusir penjajah Asyur. Itu saudara. Belajar lagi sejarah. Baca 2 Raja-Raja pasal 18, pasal 19, Hakim-Hakim 6. Anda dalami itu. Di situ jelas sekali bahwasanya ada 2. Yang ditunggu pertama Gedeon sudah. Yang akan datang lagi mengusir penjajah yaitu Hezekia. Bukan Yesus. Yesus mengusir apa dari apa? Yesus raja apa dia, Bang? Raja apa yang cocok dinobatkan kepada Yesus? Raja damai. Apa yang didamaikan? Kan tadi sudah saya sampaikan, cuman kan Bang Juma tidak percaya dan Bang Juma juga menyanggahnya. Jadi untuk apa saya sampaikan lagi? Enggak bisa memang Yesus duduk di situ. Karena itu ratapan Yesaya, nubuat Yesaya adalah penghiburan